Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kuliah mengenai konsep dasar elektrokardiografi. Elektrokardiografi atau kita singkat dengan EKG merupakan grafik yang merekam aktivitas listrik jantung pada waktu tertentu. Yang kita biasa lakukan adalah EKG permukaan. Kita juga bisa melakukan EKG di dalam jantung yang kita sebut dengan elektrogram, aktivitas listrik otot jantung langsung. Apa yang direkam oleh EKG? EKG merekam aktivitas listrik yang meliputi suatu depolarisasi ataupun repolarisasi baik pada atrium maupun ventricle. Akan tetapi, yang perlu sama-sama kita ingat bahwa EKG itu tidak bisa menjelaskan aktivitas mekanik, baik itu kontraksi ataupun relaksasi dari miokard, karena itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Sebelum kita memahami EKG, kita harus paham dulu bagaimana sih sistem konduksi jantung normal. Ini adalah dasar ilmu yang harus dipahami sebelum nanti kita bisa menjelaskan bagaimana listrik pada sel otot jantung tersebut. Sama-sama kita ketahui bahwa sumber listrik jantung itu berasal dari nodus SA di sini. Kemudian dia akan pergi ke atrium kanan sampai nanti dia ke avenodal. Ada beberapa jaras yang menuju ke atrium kanan. Kemudian juga ada jaras yang menuju ke atrium kiri yang kita sebut interatrial bundle. Sesampainya nanti di nodus atrioventrikular atau nodus AV, maka impuls yang berjalan dengan sangat cepat tadi bisa sampai 60 sampai 100 meter per second tadi, dia akan diperlambat oleh nodus AV ini. Akan mengalami proses perlambatan. Kemudian dari nodus AV setelah dia diperlambat, dia kemudian cepat lagi konduksinya melalui bundle His yang nanti akan dibagi menjadi dua cabang, ada left bundle branch dan ada right bundle branch. Left bundle branch nanti akan dibagi lagi menjadi dua, ada left posterior fasciculus dan left anterior fasciculus. Sementara right bundle branch hanya satu cabang. Dari masing-masing bundle branch ini nanti dia akan masuk ke Purkinje di ujung-ujung sel tersebut sehingga sampailah impuls listrik yang dihasilkan oleh pabriknya di SA node tadi sampai ke serabut Purkinje di ujung-ujung ventricle. Ini adalah konsep dasar yang harus dipahami. Ada beberapa konsep. Yang pertama, mulai dari impulsnya dari mana, kemudian proses penjalanan impuls lebih dulu ke atrium kanan, baru ke atrium kiri. Kemudian ada perlambatan impuls di AV nodal. Kemudian ada pembagian impuls setelah His bundle, ada bundle yang ke kiri dan right bundle branch. Dan yang kemudian sampainya di Purkinje. Proses ini penting untuk dipahami karena adanya kelainan pada masing-masing proses itu bisa kita lihat pada elektrokardiogram. Nah, yang harus kita sama-sama paham adalah konsep penting mengenai EKG. Proses depolarisasi menuju suatu elektroda maka akan menimbulkan suatu defleksi positif pada gambaran EKG. Proses depolarisasi menjauhi suatu elektroda akan memberikan defleksi negatif pada gambaran EKG. Sementara depolarisasi yang tegak lurus terhadap sumbu elektroda menghasilkan defleksi bifasik dari voltasenya. Apa saja yang bisa kita kenali dari EKG? Ada beberapa hal, mulai dari aritmia, iskemia atau infarkt miokard,
adanya suatu peradangan jantung, dalam hal ini perikarditis, adanya suatu pembesaran ruang-ruang jantung ataupun hipertrofi, ada gangguan elektrolit, ataupun adanya suatu toksisitas obat. Jantung itu merupakan suatu hal yang sifatnya otomatis dan ritmis. Maksud otomatis adalah dia akan bekerja, akan berkontraksi, berkonduksi tanpa kita berlakukan rangsangan, karena dia merupakan suatu sistem saraf otonom. Dan juga konduksinya sifatnya ritmis, teratur, dan reguler. Dan dua hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem saraf otonom, yaitu simpatis dan parasimpatis. Yang sama kita lihat di sini bahwa sel pacu jantung normalnya itu berasal dari SA node. Akan tetapi ada beberapa sel pacu jantung lain, diantaranya di AV node atau di His bundle, kemudian di Purkinje itu sendiri yang sebenarnya merupakan masih memiliki kemampuan sebagai sel pacu jantung ketika sel pacu jantung di atasnya itu tidak berfungsi. Ini adalah fungsi penyelamatan dari tubuh ketika ada suatu gangguan dari sel pacu jantung normal, maka sel pacu jantung di bawahnya akan mengambil alih, dan begitu seterusnya. Nah, pada rentang normal, SA node itu mampu memiliki kemampuan menghasilkan impuls sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Sementara AV node sekitar 40 sampai 60 kali per menit dan Purkinje sekitar 20 sampai 40 kali per menit. Jika SA node-nya bermasalah, maka AV node akan mengambil alih di rentang 40 sampai 60. Jika dua-duanya bermasalah, SA node dan AV node, maka Purkinje lah yang akan mengambil alih 20 sampai 40 kali per menit, yang umumnya sebenarnya ini tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan curah jantung dengan heart rate yang sangat rendah tersebut. Nah, kalau kita bicara EKG, maka kita akan melihat suatu grafik aktivitas listrik jantung yang bisa kita lihat pada apakah itu kertas ataupun monitor. Ini adalah kertas EKG yang normal, di mana sumbu X itu menggambarkan waktu dan sumbu Y itu menggambarkan voltase. Nanti kita bisa lihat satu persatu. Di kertas EKG itu ada kotak-kotak kecil yang berukuran 1 kali 1 mm yang sebenarnya setara dengan untuk pada kalibrasi standar waktunya adalah 0,04 second atau 1/25 detik dan voltasenya adalah setara dengan 0,1 milivolt. Kemudian juga ada kotak besar yang menggambarkan 5 kali 5 mm persegi, di mana yang menggambarkan adalah 0,2 second waktu dan 0,5 milivoltase. Kertas ini bisa menjadi acuan kita nantinya untuk melihat berapa waktu yang dibutuhkan, berapa voltase yang dihasilkan. Nah, dari kertas ini, kertas EKG, kita berlanjut ke gelombang apa yang ada pada gambaran ini, kita bisa lihat yang kita sebut dengan garis isoelektris di sini. Kemudian ada proses defleksi pertama yang kita sebut gelombang P. Kemudian ada kompleks QRS. Kemudian ada gelombang T dan gelombang U yang mungkin
itu tidak banyak terdapat di suatu EKG. Kompleks QRS itu terdiri dari Q yang merupakan defleksi negatif pertama sebelum gelombang R, dan R adalah defleksi positif pertama, dan kemudian S yang merupakan defleksi negatif setelah gelombang R. Nah, kemudian sama-sama kita lihat bahwa gelombang P itu menggambarkan suatu proses depolarisasi atrium. Sebenarnya dia terdiri dari dua komponen, komponen P atrium kanan dan P atrium kiri. P atrium kanan akan lebih dulu dibandingkan dengan P atrium kiri. Kemudian yang kedua, yang tidak terlihat pada gelombang EKG sebenarnya ada suatu proses repolarisasi atrium karena waktunya bersamaan dengan suatu proses depolarisasi ventrikel, maka dia tidak terlihat. Yang bisa kita lihat adalah suatu proses depolarisasi ventrikel di sini yang digambarkan dalam bentuk QRS kompleks. Dan terakhir adanya suatu repolarisasi ventrikel yang nanti akan digambarkan dalam bentuk gelombang T. Sehingga menghasilkanlah defleksi pada EKG itu berupa gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Tadi mengenai defleksi, sekarang mengenai segmen-segmen apa saja dan interval apa yang terlihat di EKG. Kita harus pastikan yang kita lihat ini adalah garis isoelektris, ya, garis dasar yang mendasari gambar EKG tersebut. Kemudian ada PR interval yang mulai dari awal P sampai awal mulai kompleks QRS. Kemudian ada segmen ST, kita lihat di sini ya. Setelah kompleks QRS sebelum gelombang T, yang kita lihat di sini adalah titik J point. Ini adalah penentuan nanti apakah ada proses iskemia atau infark. Karena penilaian proses iskemia atau infark, apakah dia suatu depresi, elevasi, ataupun isoelektris, itu dilihat sekitar 0,06 second atau 1,5 detik setelah titik J point, pertemuan antara S dengan garis isoelektris tersebut. Kemudian ada durasi QRS, mulai dari awal Q sampai akhir S. Dan ada QT interval dari awal Q sampai akhir gelombang T. Sebenarnya ada satu lagi PR durasi. Durasi gelombang P. Itu dari awal P sampai akhir P. Yang nanti menggambarkan apakah ada suatu kelainan pada atrium kanan ataupun atrium kiri. Interval yang lain setelah itu ada yang kita sebut dengan RR interval di sini yang menggambarkan nanti sebenarnya denyut jantung. Kita bisa menentukan denyut jantung dengan melihat RR interval. Konsep berikutnya yang harus dipahami adalah sistem sadapan. Sadapan pada EKG itu menggunakan 10 elektroda pada EKG konvensional. 4 elektroda ekstremitas, lengan kanan, lengan kiri, tungkai kiri, dan tungkai kanan, di mana tungkai kanan merupakan grounding untuk potensial nol yang stabil, dan ada 6 buah elektroda prekordial atau yang berada di dada. Sadapan ekstremitas nanti dibagi lagi menjadi 2. Ada bipolar dan ada unipolar. Bipolar membandingkan antara potensial listrik pada satu tempat dibandingkan dengan tempat yang lain. Sehingga akan dihasilkan 3 komponen, yaitu 1 yang menggambarkan potensial lengan kiri dibandingkan dengan potensial lengan kanan. 2 itu adalah potensial lengan kanan dibandingkan dengan potensial tungkai kiri. Dan 3 itu adalah potensial tungkai kiri dibandingkan dengan potensial listrik di lengan kiri. Sadapan ekstremitas yang kedua ada sadapan unipolar
yaitu yang mengukur satu potensial listrik pada satu tempat. Pada tangan kanan itu R, tangan kiri adalah left, tungkai adalah foot. Kita sebut di sini ada AV itu augmented. Jadi diperbesar oleh gambaran EKG-nya itu sendiri. Untuk memahami stabilitas, kita harus memahami yang kita sebut namanya Eindhoven Triangle. Karena berdasarkan Eindhoven Triangle itulah nanti pemahaman aksis jantung, pemahaman sadapan-sadapan ekstremitas itu bisa dipahami. Nanti kita bisa lihat sama-sama di sini bagaimana gambaran Eindhoven Triangle tersebut. Ini adalah suatu Eindhoven Triangle. Sama-sama bisa kita lihat di sini ada lengan kiri, lengan kanan, lengan kiri, dan tungkai. Ini yang saya sebut tadi bahwa lead 1 itu menggambarkan perbedaan antara tungkai kiri, lengan kiri dengan lengan kanan. Lead 2 itu tungkai dengan lengan kanan, lead 3 itu tungkai dengan lengan kiri. Nah, pemahaman aksis normal itu sangat penting di sini. Bahwa aksis normal kita bisa lihat gambar yang relatif putih atau abu-abu ini, bahwa normalnya berada pada minus 30 derajat sampai 90 derajat. Dan masing-masing sadapan ekstremitas unipolar juga punya nilai tersendiri. AVL itu berada pada minus 30 derajat, AVR itu berada pada minus 150 derajat, AVF itu berada pada 90 derajat, lead 2 itu berada pada 60 derajat, lead 3 berada pada 120 derajat, dan lead 1 berada pada 0 derajat. Sehingga dengan melihat sadapan ekstremitas, kita bisa menentukan aksis bidang jantung di bidang frontal. Nah, ini adalah bagaimana penempatan sadapan prekordial. Bahwa sadapan prekordial itu kita bisa tempatkan pada masih tempat yang sudah harus ditentukan. Ada V1, V2, V3, sampai V6. V1 kita letakkan pada garis parasternal kanan interkostal 4, V2 pada parasternal kiri interkostal 4, V3 kita tentukan setelah kita pasang V4 dulu. V4 adalah garis mid clavicularis sinistra interkostal 5, sehingga V3 kita letakkan antara V2 dan V4. V5 pada garis axillaris anterior RIC 5, dan V6 adalah axillaris media RIC 5. Sementara untuk sadapan di luar sadapan konvensional, kita punya sadapan prekordial kanan. Ada V3R, V4R, sampai V6R, yang sebenarnya itu dibalik dari V3, V4, V5, V6 sebelah kiri, kita letakkan di sebelah kanan. Selain itu juga ada sadapan posterior, yang nanti dia diletakkan pada di belakang, V7, V8, dan V9. Nanti akan kita lihatkan. Sehingga nantinya akan terlihat gambaran aksis di bidang horizontal seperti gambar ini. V1, V2, dan V6 itu berada di 0 derajat. Ini adalah gambaran sadapan ventrikel kanan. Dan ini adalah sadapan posterior. Ini adalah V7 ya, bukan V6. V7, V8, dan V9. Memahami gambaran EKG, kita harus memahami bagaimana vektor listrik, karena peranannya dia tergantung dari vektor listrik tersebut. Gaya listrik yang dihasilkan selama proses depolarisasi atrium, ventrikel, dan repolarisasi ventrikel itu akan menghasilkan gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T tersebut memiliki vektor-vektor ruang besar dan arahnya berubah-ubah sehingga ada vektor P, QRS, dan vektor T.
di mana vektor QRS lah yang paling penting dan paling besar ukurannya, yang nanti akan kita tentukan. Nah, ini adalah kita menentukan sumbu pada bidang frontal dengan melihat vektor QRS pada sadapan ekstremitas. Ini yang tadi Einoven triangle sama-sama sudah dipahami ya. Saya lanjutkan saja. Ini adalah vektor pada bidang horizontal dengan melihat kompleks QRS pada sadapan prekordial. Ini sudut-sudutnya nanti silakan dilihat ya. 0 derajat 22 dan seterusnya. Untuk menilai sadapan sumbu QRS di frontal, kita menggunakan umumnya adalah lead 1 dan AVF. Karena normal tadi berada pada minus 30 sampai 90 derajat, maka kita lihat di lead 1 dan AVF. Kalau lead satunya positif, di sini kita bisa lihat lead satunya ke atas, artinya positif. AVF-nya juga ke atas, kompleks QRS-nya artinya juga positif. Maka sebenarnya aksisnya berada di dalam 0 sampai 90 derajat, dan itu normal. Dan nanti aksis bisa kita bagi menjadi 4. Ada normal, aksis deviasi ke kanan, deviasi aksis ke kiri, dan right superior aksis. Ini juga bagaimana menghitung sumbu pada QRS yang lebar. Kita lihat di sini pada satu AVF, satunya ke bawah, AVF ke atas, artinya dia berada di sebelah kanan nih. Posisinya di sini. Nah, ini kelainan sumbu bidang frontal yang saya bilang tadi, bahwa sumbu normal berada pada minus 30 sampai 90 derajat. Left axis deviation berada pada minus 30 sampai 90 derajat. Right axis deviation berada pada 90 sampai minus 180 derajat. Dan superior axis berada pada 180 sampai minus 90 derajat. Pada bidang horizontal, yang kita lihat adalah yang kita sebut namanya daerah transisi, di mana kita cari adalah sadapan QRS dengan jumlah defleksi 0. Jumlah defleksi ke atas sama dengan jumlah defleksi ke bawah. Umumnya berada pada V3 dan V4. Kalau dia ada suatu pembesaran ventrikel kiri, maka dia akan berpindah ke arah jarum jam. Daerah transisinya berada, ventrikel kanan, maka daerah transisinya berada pada V5 atau V6. Jika ada pembesaran ventrikel kiri, maka transisinya akan berpindah ke arah V2. Rotasi lawan arah jarum jam. Ini gambaran tadi yang kita lihat, V1-nya defleksi ke atas lebih kecil, mulai defleksi ke bawahnya lebih sedikit, sampai akhirnya di V3 kita bisa lihat defleksi ke atas dan ke bawahnya normal, yang kita sebut ini sebagai daerah transisi. Nah, sekarang apa syarat suatu EKG kita sebut sebagai EKG normal? EKG normal adalah EKG yang memiliki nilai normal pada masing-masing interval. Interval P-nya, durasi P-nya normal, kurang dari 0,12 detik. PR intervalnya 0,12 sampai 0,20 detik atau 3 sampai 5 kotak kecil. QRS durasinya kurang dari 0,10 detik. Interval QT-nya tergantung dengan frekuensi jantung, bisa kita lihat di sini, harus normal ya. Kemudian ada irama sinus normal, syaratnya ada 5 komponen ini. Irama reguler, P positif di 2, negatif di AVR. Ke atas dia di 2 dan di ke bawah dia pada AVR. P selalu diikuti oleh kompleks QRS dengan PR interval 0,12 sampai 0,20 second dan frekuensi antara 60 sampai 100 kali per menit. Dengan aksis yang normal dan tidak ada hipertrofi atau pembesaran dari atrial ataupun ventricle. Juga tidak ada PR interval kurang dari 0,12 detik ataupun lebih dari 0,20 detik. QRS durasinya kurang dari 0,10 detik. Tidak ada Q patologis dan segmen ST isoelektris dengan T upright.
Ini sekilas gambaran EKG normal. Nanti mungkin kalian akan mempelajari lebih lanjut di blok gangguan kardiovaskular. Sekian kuliah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.